Halo Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan kalian, hubungan percintaan kamu dengan si dia untuk kedepannya gitu ya. Kondisinya akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. So, kita mulai aja. Dari poin pertama, aku akan bacakan dulu terkait gimana sih kondisi percintaan kalian, kondisi hubungan kalian, kamu dengan si dia, sekarang ini, atau sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Kita mulai dari kondisi sejauh ini dulu. So, let's get started. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya Nine of Wands. Kita juga punya Temperance. Kita punya The World. Dan kita punya Two of Swords gitu ya. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Sagittarius, aku melihat hubungan kalian sekarang ini sedang ada kerenggangan gitu ya. Sedang ada batas dan jarak di antara kalian berdua. Beberapa dari kalian komunikasinya sedang minim sekali atau bahkan tidak ada gitu ya. Intinya komunikasi sedang tidak baik-baik saja. Ada kebimbangan yang kalian rasakan. Ada pergumulan, beban pikiran, juga beban emosional yang kalian rasakan terhadap hubungan, terhadap satu sama lainnya. Ada permasalahan-permasalahan tertentu yang mengganggu pikiran kalian, yang menjadi penghambat untuk hubungan kalian bisa berkembang gitu ya. Apapun permasalahan ini, aku melihat untuk beberapa dari kalian permasalahan ini bisa terkait karir gitu ya. Ada yang karirnya lagi ada masalah nih, atau trouble, atau ada lagi hektik gitu ya, sehingga berdampak ke hubungan jadi agak terkesampingkan gitu ya. Untuk beberapa lainnya, aku melihat ada permasalahan-permasalahan di antara kalian gitu ya, dari masa lalu gitu ya. Misalnya kamu sama dia pernah berantem nih minggu lalu atau bulan lalu. Lalu permasalahan ini masih diungkit sampai sekarang, makanya masih jadi kendala nih yang membuat hubungan kalian sekarang ini stuck atau renggang. Ada jarak di antara kalian gitu ya. Ada juga beberapa dari kalian yang kamu atau dia dealing dengan orang lain atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Balik lagi, ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang gitu. Yang aku sampaikan adalah apa yang aku dapat dari sini gitu ya. Jadi sesuaikan kembali dengan kondisi kamu gitu. Apapun permasalahan kamu secara spesifik, aku melihat hubungan sedang tidak baik-baik saja. Tapi walaupun begitu, aku melihat kalian masih berusaha bertahan. Masih berusaha mempertahankan perasaan terhadap satu sama lainnya. Masih berusaha mempertahankan hubungan kalian. Kenapa? Sesederhana karena perasaan terhadap satu sama lainnya masih ada nih. Walaupun sekarang ini hubungan sedang struggle, sedang tidak baik-baik saja, tapi kalian masih bisa melihat bahwa apabila mau sabar, apabila mau diperjuangkan, hubungan tuh bisa itu loh, bisa diperjuangkan, bisa ada perkembangan, walaupun nggak lama, walaupun nggak cepet, walaupun nggak akan mudah, tapi kalau mau diperjuangkan bisa loh. Nah, kalian masih ada kesadaran seperti itu, sehingga aku melihat kalian berusaha untuk let it flow sejauh ini. Kalian benar-benar berusaha untuk membiarkan hubungan mengalir sebagaimana mestinya. Kalau emang dirasa lagi tepat nih untuk ngobrol secara intens, ya udah kalian akan ngobrol secara intens. Tapi kalau misalnya
kalian merasa lagi nggak memungkinkan nih untuk berkomunikasi secara intens, maka kalian tidak akan paksakan. Kalian akan alihkan fokus kalian ke hal-hal lain, misalnya ke diri sendiri, ke pekerjaan, hobi, atau kesibukan pribadi, atau ya berhubungan sewajarnya aja. Jangan yang sampai di luar batas yang kamu rasa wajar atau yang kalian rasa wajar gitu ya. Aku melihat untuk beberapa dari kalian juga sepertinya LDR gitu ya. Dan beberapa lainnya aku melihat tuh hubungan kalian tuh benar-benar lagi dilanda sama permasalahan bertubi-tubi gitu ya. Kena hantam sama permasalahan A, lalu ditambah B lagi, A sama B belum selesai tambah C lagi, lalu tambah D lagi. Aku melihat beberapa dari kalian permasalahannya benar-benar lagi dihantam bertubi-tubi gitu ya, benar-benar satu belum selesai tapi udah ditambah lagi gitu. Tapi kalian masih berusaha jalani gitu, karena sesederhana kalian masih punya perasaan terhadap satu sama lainnya, dan sedikit banyaknya masih mempunyai keinginan agar hubungan bisa ada perkembangan, agar bisa ada keberhasilan gitu ya. Keberhasilan bisa terkait perkembangan status gitu ya, atau ya kalau ada masalah mau diselesaikan, mau ada perkembangan kondisi gitu ya. Oke. Em, untuk beberapa dari kalian, aku melihat permasalahan lainnya di sini adalah perbedaan umur yang cukup jauh gitu ya. Ada yang berbeda umurnya itu hampir hampir 10 tahun, atau bahkan hampir sudah memakan belasan atau puluhan tahun gitu ya. Misalnya beda 20 tahun atau beda 15 tahun atau 8 tahun, hampir 10 tahun gitu kan. Intinya ada perbedaan umur yang cukup jauh di antara kalian, dan ini cukup menjadi kendala gitu ya. Oke. So, untuk selanjutnya aku akan bahas terkait hubungan kalian ke depannya akan seperti apa kondisinya gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Untuk kedepannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Kita punya Two of Wands. Kita punya The Chariot. Kita punya Five of Cups. Dan kita punya The Lovers. Oke. Terima kasih, alam semesta. Aku melihat ke depannya hubungan kalian masih akan bertahan, masih akan dijalankan gitu ya. Hanya saja aku belum melihat ada perkembangan hubungan. Sekarang ini kan hubungan sedang tidak baik-baik saja nih, sedang ada kerenggangan gitu ya. Sedang di kondisi yang off gitu ya. Nah, ke depannya aku melihat ya memang sih hubungan kedepannya bisa membaik, tapi kapanpun membaik ntar turun lagi. Nah, perkembangan yang aku maksud yang belum akan terjadi adalah kondisi hubungan yang benar-benar minim permasalahan. Kalau kamu berharap dalam waktu dekat ini akan ada kondisi hubungan yang benar-benar stabil gitu, aku melihat belum. Kalau membaik iya, tapi ketika nanti udah membaik ntar turun lagi, ntar turun naik lagi. Jadi benar-benar hubungan masih berputar banget. Ketika naik ntar turun, turun ntar naik, benar-benar seperti itu gitu ya. Dan somehow ketidakstabilan seperti ini ke depannya akan membuat kamu atau dia capek gitu ya, capek emosi, capek hati, capek pikiran, sampai terkadang akan berdampak ke capek fisik. Lalu saking capeknya tuh kamu tuh bener-bener ibarat kalau kamu jalan tuh di belakang kamu tuh ada awan lagi hujan gitu, yang kalau orang lihat kamu tuh, "Ini orang kenapa sih kok kayak lagi galau banget?" gitu. Nah, aku melihat saking capeknya kamu benar-benar bisa segalau itu gitu, secapek itu secara emosi, pikiran, ataupun bahkan fisik gitu ya, yang bisa berdampak ke pembawaan diri kamu, ke keseharian kamu gitu ya. Aku tidak menyalahkan kamu gitu ya, karena aku sangat paham emosi itu sangat uncontrollable gitu ya, tapi ya aku menyampaikan apa yang aku dapatkan di sini gitu ya. Tidak ada maksud untuk aku menghakimi siapapun di sini. Bukan tempat aku, bukan hak aku untuk menghakimi gitu ya.
Tuhan aja nggak pernah hakimi aku, maka aku akan berusaha gimana caranya jangan sampai aku menyakiti. Aku akan berusaha semampu aku, semaksimal aku, jangan sampai aku menyakiti atau menghakimi orang lain, gitu ya. Nah, lanjut, aku melihat, tapi walaupun capek, walaupun hubungan masih belum akan benar-benar stabil gitu ya, tapi aku melihat kalian masih akan berusaha sabar, benar-benar berusaha sabar, berusaha tenang, berusaha kontrol pikiran dan tindakan. Jangan sampai salah bertindak, jangan sampai gegabah dalam bertindak, jangan sampai terlalu mudah terpancing emosi. Aku melihat kalian berusaha seperti itu gitu ya. Untuk banyak dari kalian, memang isunya sepertinya ada keterkaitan dengan orang ketiga di sini ya, antara kamu yang dealing dengan orang lain atau dia yang dealing dengan orang lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Tapi apapun permasalahannya secara spesifik gitu ya, aku melihat kalian masih akan memperjuangkan menjalani hubungan. Sambil kalian jalankan hubungan, sambil kalian tetap jalankan hubungan, sambil kalian meyakinkan diri kalian. Gimana caranya ya menanggapi ketidakstabilan ini? Gimana ya caranya agar kedepannya permasalahan yang ada bisa diselesaikan, bisa ada solusinya. Oke, sekarang ini gue masih mau jalani deh, gue masih mau berusaha sabar, tapi kedepannya sampai kapan nih gue sabar? Kalau nggak berkembang-berkembang, gue harus gimana nih? Nah, akan ada pertimbangan seperti itu yang kalian lakukan gitu ya. Ini sebagai bentuk kalian realistis gitu. Oke, punya harapan, punya apa namanya, punya ekspektasi agar hubungan bisa terus berkembang gitu ya, tapi kan juga realistis. Kalau emang ke depannya nggak berkembang-berkembang, ya mau gimana ya, mau nggak mau mundur. Nah, ada pemikiran seperti itu ke depannya di antara kalian gitu ya, baik dari kamu atau dari dia atau bahkan berdua gitu ya. Tapi, apa namanya, aku melihat sebelum akhirnya kalian mendapatkan keputusan gitu ya, sebelum akhirnya kalian yakin harus gimana menanggapi hubungan, aku melihat sedikit banyaknya masih ada kepercayaan bahwa hubungan masih bisa berkembang gitu. Masih bisa ada keberhasilan untuk dijalankan. That's why walaupun masih bergumul gitu ya, masih tidak stabil, ada kelelahan secara fisik, emosional maupun mental, tapi kayak masih berusaha jalani dulu, masih berusaha mental baja gitu. Berusaha jangan sampai terpancing atau berlarut dalam emosi, dalam permasalahan gitu ya. Baik lagi kita punya kartu The World dan kita punya kartu Two of Wands. Aku mendapatkan energi di mana ada yang LDR di sini. Dan kalau kamu LDR gitu ya, baik luar negeri atau luar kota, dengan ada kartu Chariot di sini, aku melihat tidak menutup kemungkinan ke depannya salah satu akan ada yang travel gitu ya. Misalnya kamu ke tempat dia atau sebaliknya gitu ya. Atau kalian sama-sama travel ke satu titik temu gitu ya, titik tengahnya di mana gitu ya. Oke. Oke, aku juga mendengar perbedaan agama di sini. Ada perbedaan agama di mana ini menjadi kendala dalam hubungan kalian gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang perlu dengar pesan itu. Ada perbedaan agama di sini gitu ya. Oke. So, untuk selanjutnya aku akan ambilkan saran untuk kamu atau untuk kalian gitu ya, untuk kamu Sagittarius dalam menjalani hubungan dengan si doi gitu ya. So, let's see. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih alam semesta. Kita punya prosperity. Your actions have resulted in incoming abundance. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Sagittarius, tadi aku bilang sepertinya kalian sedang minim komunikasi atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Di sini, kamu diminta untuk nggak apa-apa loh untuk kamu yang action duluan, untuk kamu yang chat atau telepon duluan, atau kamu yang menginisiasi komunikasi duluan gitu ya. Nggak apa-apa loh untuk kamu yang meminta maaf duluan, walaupun kamu nggak salah misalnya gitu ya. Tapi di sini ditekankan bahwa nggak ada salahnya untuk kamu mencoba action kepada dia. Entah itu menginisiasi komunikasi kah, atau kamu ke rumahnya kah, atau kalau kamu LDR kamu ke sana, atau lain-lain. Tapi intinya
Kalau mau ada perkembangan, action. Dan action ini tidak ada salahnya dari kamu yang memulai gitu. Karena kalau menunggu dia, aku melihat belum tentu dia akan peka kalau dia harus action, belum tentu dia akan peka terkait kapan sikon yang tepat, belum tentu dia mau, dan bisa aja lama gitu. Jadi perubahan akan bisa terjadi kalau kita perubahan hanya akan terjadi dari tindakan kita. Jadi kita nggak bisa nih ngontrol si doi gitu, tapi kita bisa banget kontrol diri kita. Jadi kenapa nggak kita kontrol tindakan kita gitu? Kalau emang sikonnya tepat, maka action gitu. Tapi di sini ditekankan action untuk kebaikan dari kamu, entah itu memulai komunikasi, atau apapun itu actionnya, atau kirim hadiah kah, atau apapun itu, atau ngobrol sama orang tuanya kah, atau apapun itu. Tapi di sini ditekankan untuk action, karena dengan action tertentu yang spesifik gitu ya, akan berdampak ke perkembangan hubungan gitu ya. Nah, aku melihat kalian itu sebenarnya mempunyai perasaan terhadap satu sama lainnya. Masih ada sampai sekarang, dan kalian mempunyai tujuan yang sama. Apapun tujuannya, misal ke pernikahan, atau apapun itu, tapi aku melihat kalian mempunyai satu tujuan yang sama. Dan kalian ibaratnya tuh di satu kapal yang sama gitu, di satu kapal yang sama, menuju satu destinasi yang sama, menuju satu tujuan yang sama, punya visi dan misi yang sama nih berdua. Tapi sayangnya dengan permasalahan yang ada, dengan kondisi yang ada sekarang ini, aku melihat walaupun satu visi dan misi, walaupun satu kendaraan nih untuk menuju tujuan kalian gitu ya, tapi karena hubungan sedang tidak baik, walaupun satu visi misi, walaupun satu kendaraan, pada akhirnya ya em, karena lagi tidak stabil, karena sedang ada yang gengsi-gengsian, ada yang jual-jual mahal gitu ya, ada yang jutek-jutekan gitu ya, pada akhirnya ya hubungan stagnan dan jatuhnya ngambang gitu. Nah, that's why nggak ada salahnya untuk kamu yang memulai duluan gitu ya, untuk kamu yang memulai komunikasi duluan gitu ya. Kamu bisa pertimbangkan di sana. Tentunya saran ini tidak akan applicable untuk kamu semua di luar sana. Balik lagi ini general reading, kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu. Apabila kamu merasa nggak bisa kak, nggak bisa aku hubungin lagi, aku nggak mau hubungin dia lagi, maka nggak apa-apa gitu. Karena ya baik lagi, mungkin pesan ini akan resonate untuk beberapa orang, tapi untuk kamu enggak gitu. Nah, sesuaikan kembali dengan kondisi kamu. Baik lagi ini general reading. Kalau mau lebih personal, kamu bisa mengambil personal reading dengan aku gitu ya. Oke. Karena pada dasarnya mau menghubungi atau mau melakukan sesuatu, mau move on, bertahan atau apapun itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena masing-masing opsi itu punya resiko dan peluangnya masing-masing, punya plus dan minusnya masing-masing. Tinggal bagaimana kamu meyakinkan diri kamu. Opsi apa sih yang paling minim resiko tapi paling menguntungkan untuk kamu. Itulah opsi yang kamu ambil, yang kamu perjuangkan sepenuh hati, sepenuh keyakinan. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, di sini ada informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Bisa saja yang keluar adalah inisial ketiganya, bisa inisial kamu, dia, dan pihak-pihak terkait keluar semua, atau salah satu, salah dua saja gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Um, inisial nama panggilan juga bisa gitu ya. Ada juga zodiak, di mana di sini ada zodiak kamu yaitu Sagittarius, dan juga zodiak dari pasangan kamu atau dari doi kamu gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian atau dengan hubungan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun baik dari kamu, dia, atau pihak-pihak terkait gitu ya. Tanggal atau bulan jadian kalau sudah jadian atau sempat jadian, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya ini adalah general reading gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, sehingga kalau misalnya informasi-informasi dari box ini tidak ada yang resonate, maka nggak apa-apa, jangan khawatir. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan, dan ambil pembelajaran serta hikmahnya gitu ya. So let's get started. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Sagittarius yang mengkonsultasi dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih,
alam semesta. 12 Desember 7 31 K 30 N 24 Pisces atau Pisces 15 Juli Oktober 11 Mei. Aku mendapat energi di mana beberapa dari kamu atau kalian gitu ya berusaha untuk happy, berusaha untuk seakan nggak ada masalah, kan kondisi lagi bermasalah nih, apapun permasalahannya. Tapi untuk beberapa dari kalian, aku melihat kalian berusaha untuk seolah tidak ada masalah, berusaha happy gitu ya. Berusaha happy ini, berusaha seakan tidak ada masalah ini adalah cara kalian menghibur diri kalian, cara kalian mengembalikan motivasi, cara kalian agar tetap kuat untuk mempertahankan dan menjalankan hubungan gitu ya. Kita punya Libra lagi, kita punya September, kita punya Juni, dan September lagi, Desember, Juli, 30, M, 6, S, 18, B, November, Sagittarius. Kamu adalah Sagittarius, dan pasti kamu berhadapan dengan sesama Sagittarius gitu ya. H, 21, April, Aries atau Aries, Februari, Y, November, Oktober, 20, Desember, 29, Gemini atau Gemini, Agustus, Capricorn, Oktober dan Mei. 4 Oktober, Cancer, Taurus, 22 Mei, lalu L, Maret, November, Desember, X, Februari. Aku mendapat energi di mana di sini ada yang lagi memblokir gitu ya. Ada yang lagi memblokir. Lalu kita punya I, kita juga punya T. Possible ada beberapa dari kalian, antara kamu atau antara dia, yang berkuliah atau bekerja di bidang IT gitu ya. Something about IT. Atau emang ada yang suka teknologi banget di sini. Ada yang teknologi freak banget di sini gitu ya. 24 3 September, November, E, Januari, G, Agustus, G, 15,
15 Z, Maret, dan 30, aku ngerasain ada beberapa dari kamu atau dia yang udah mulai males dengan hubungan kalian gitu loh, yang udah capek banget gitu. Yang udah mulai males dengan kondisi hubungan, aku mendapat energi di sana gitu ya. 23, kedepannya tadi kan aku bilang ada yang bakal capek nih di sini, capek dalam menjalani hubungan. Untuk beberapa dari kamu dari sekarang ini tuh udah ngerasa capeknya gitu loh, dari sekarang udah ada yang ngerasain rasa capeknya, rasa lelahnya dalam berhubungan gitu ya. Maret, 23, Aquarius, April, Gemini atau Gemini, L, Cancer, Februari, lalu kita ke Sagittarius lagi, X, dan yang terakhir kita punya Scorpio. Untuk kamu yang diri dengan Scorpio, aku melihat aku dapat energi di mana ada yang berhadapan dengan Scorpio tapi lagi putus gitu ya. Aku mendapat energi di sana. So, Sagittarius, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.